warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misra Wahyuni, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Biren. Hari ini saya akan melakukan wawancara untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 bersama dengan kepala sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibrahim Harun, kepala sekolah SMP Negeri 1 Biren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibrahim. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabar Bapak sekarang? Terima kasih atas waktunya mengizinkan saya untuk melakukan wawancara dengan Bapak terkait tugas saya demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Bapak? Selama ini di SMP Negeri 1 Biren, setiap penerima siswa baru kita selalu membuatkan dengan orang tua, lalu kita pembelajaran menyangkut dengan tata tertib taktik pelanggaran dan skor pelanggaran, kapan orang tua kita panggil, kapan anak didik kualifikasi, kapan kita ambil keputusan untuk mereka tidak keluar atau pindah ke tempat lain. Itu semua persoalan tersebut adalah bermuara dari wakil kepala sekolah yang menangani kesiswaan bekerja sama dengan bimbel atau konseling. Lalu nanti baru kita buat rapat umum di antara dewan. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah Anda, terutama kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentu saja kita akan mengedepankan nilai moral. Jadi semua anak bangsa, anak manusia itu wajib pendidikan, wajib sekolah. Tidak ada artinya anak yang harus dirumahkan, tidak ada. Wajib sekolah. Karena memang itu program daripada pendidikan nasional. Nah, mungkin mereka tidak cocok di sekolah kita karena melanggar beberapa etika atau aturan sekolah. Melanggar kawan-kawan yang lain. Maka nanti akan kita sarankan memilih sekolah yang lebih sesuai dengan keinginan daripada anak atau orang tua. Nah, kita tidak akan bisa mengambil satu kesimpulan anak ini harus dikeluarkan dari sekolah atau semacam tanpa ada data. Kita harus melihat kasus demi kasus daripada si anak itu yang ada database-nya di konflik. Berapa skor pelanggarannya? Karena setiap saat mereka melakukan pelanggaran ada skor nilai yang dikumpul oleh guru BP. Ketika sudah mencapai skor maksimal 100, baru mereka diambil satu sikap untuk dicari sekolah lain atau bagaimana kebijakan yang baik antara sekolah dan orang tua. Berarti langkah-langkah atau prosedur seperti yang Bapak bicarakan tadi yang Bapak lakukan itu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika tersebut yang paling efektif? Ya, tentu saja semua persoalan yang harus melibatkan orang tua, kita libatkan komite sekolah dan guru bersama guru yang mereka. Kita dulu bersama bicarakan baik-baik persoalan yang ada. Lalu harus kedua belah itu mendapat rasa nyaman. Sekolah rasa nyaman karena tidak kita pentingkan hanya satu anak yang bermasalah dan beberapa anak yang banyak, yang lebih banyak. Itu semua nyaman. Dan tidak ada di luar sekolah ini kita bicara tentang sekolah kita. Berarti ada kolaborasi Pak ya? Terus hal apa saja yang merupakan tantangan Bapak? Tantangan yang jadi tantangan Bapak? Yang namanya kita mengulang tidak ada tadi. Semua anak ini punya latar belakang orang tua yang berbeda, punya pohon lah kita bilang. Ini yang menjadi persoalan. Begitu kita ambil sikap,
nggak puas mereka dengan apa kesimpulan yang kita ambil. Lalu dia curhat ada pejabat atau ada orang yang berwenang di balik itu, sehingga nanti kita datang telepon, datang macam ini yang akan menjadi kendala. Andai semua masyarakat, semua orang mengetahui seperti apa pendidikan, seperti apa sulitnya orang sebuah lembaga pendidikan, sebenarnya mereka tidak menggugat apa yang sudah diambil kebijakan oleh. Selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa? Dari awal, sebelum siswa itu diterima di sekolah kita sudah bersama kita paparkan, kita presentasikan ini aturan main di sekolah kita. Jadi tidak serta-merta kepala sekolah atau guru konseling atau wakil kepala sekolah yang berada di kesiswaan mengambil satu sikap. Jadi penuh dengan kita lakukan pendekatan musyawarah dan ikuti bersama. Jadi dari awal sudah. Ya, dari awal ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dia? Setiap anak di sekolah ini punya catatan. Itu sudah disiapkan oleh bidang konflik. Guru BK ya? Guru BK. Dia yang memantau kasus anak seharian. Dibantu oleh wali kelas, dibantu oleh guru mata pelajaran, dibantu oleh para guru-guru konseling, guru BP. Itu akan menjadi pedoman. Supaya mempermudah ya. Dan nanti begitu kita bersikap, datang orang tua merasa tidak puas. Kita bisa tunjukkan. Datanya Pak? Datanya. Ya Pak, pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan ini? Ini adalah mengambil satu keputusan itu hal yang sangat penting. Ya, sama sih Pak. Apalagi menyangkut tentang pendidikan masa depan ya. Iya. Kita harus betul-betul mengelola sebuah lembaga pendidikan yang memberi rasa nyaman kepada masyarakat, memberi rasa nyaman kepada siswa, dan memberi rasa nyaman kepada guru yang ada di sekolah. Jangan setelah kita ambil keputusan, satu sikap dan itu mendapat teror dari pihak Ya, tekanan Pak ya. tekanan. Jadi apa yang membantu kita di sini tentu saja ini adalah pengalaman apa yang bisa kita petik dari apa yang kita lakukan bersama ini adalah kita harus betul-betul mengambil keputusan itu berdasarkan data sehingga nilai kepuasan itu ada di kedua belah pihak dan kita tidak bisa dirong-rong oleh media. Kita harus mengadakan itu pengalaman yang paling berharga yang harus kita miliki. Jangan coba-coba mengambil satu sikap karena belah kasih, karena dekat dengan orang tuanya, karena ada suatu hal yang apa namanya. Ya kan? Harus betul-betul kita berdasarkan tidak pilih. Ya Pak, terima kasih super sekali Pak wawancara kita hari ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan dari Bapak. Mudah-mudahan ke depan saya pun bisa belajar lebih banyak lagi dari Bapak. Terima kasih atas waktunya kesediaan Bapak. Perkenalkan, saya Misra Wahyuni, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Biren dari UPTD SMP Negeri 1 Biren. Kali ini saya akan membuat video wawancara untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, akan mewawancari salah satu kepala sekolah di kabupaten saya, yaitu Ibu Aprializa dari SD Negeri 15 Biren.
Afria. Waalaikumsalam Bu Misra. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Misra sehat. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan kepada saya untuk mewawancarai Ibu sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati. Saya ingin menyelesaikan tugas saya di CGP untuk melakukan demonstrasi kontekstual. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana Anda dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Cara saya mengidentifikasinya Bu Misra, saya mencari tahu dulu kasus yang terjadi ini bagaimana. Jadi kita cari tahu dulu infonya apa. Apabila ada terjadi kasus atau ada terjadi masalah, itu kita kumpulkan saksi, kita kumpulkan bukti, baru bisa kita mengambil keputusan. Keputusan juga berdasarkan saksi, bukti, dan bagaimana pengakuan saat terjadi di kasus itu tersebut. Berarti dari mengumpulkan saksi dan bukti, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan tersebut, Bu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Apabila untuk mengambil keputusan ini, contohnya begini Bu, kan di sekolah saya itu seperti yang ingin saya sampaikan ini, di sekolah banyak kasus siswa tidak disiplin ke sekolah karena faktor ekonomi, tidak ada jajan, dan juga siswa yang broken home. Itu broken home juga berarti dia tidak terurus, tidak disiplin dalam pengurusan sehingga berakibat ke dia jarang ke sekolah. Nah, untuk mengambil keputusan kita tidak serta-merta menjudge, oh anak ini tidak sekolah, ini bodoh, ini malas, kan tidak bisa. Jadi kita identifikasi dulu masalahnya, kita cari informasi. Apabila dia tidak sekolah, berarti guru yang akan mengunjungi ke rumahnya. Nah, di situ kita kumpulkan saksi, bukti, dan kita mengambil keputusan sesuai pembicaraan antara siswa dan orang tua dan wali murid. Jadi apabila mungkin kita merasa mungkin kasihan ini anak tidak sekolah, ini bagaimana mau kita naikkan kelas, itu dilema bagi kita. Dan di dilema itu juga kita harus menerapkan aturan yang ada. Iya Bu. Setelah menerapkan aturan yang ada tersebut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan di langkah-langkah tersebut? Apabila siswa tidak disiplin, berarti itu akan memberi laporan si wali kelas, dia atau beliau si wali kelas ini akan memanggil wali dari siswa, membicarakan bagaimana perkembangan si anak. Apabila mungkin siswa ini memang sangat-sangat kurang, itu akan ada perjanjian antara wali kelas dan wali si orang tua dari anak tersebut. Ya, Bu, dengan menerapkan perjanjian tersebut, kira-kira hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus tersebut? Pengambilan keputusan ini adalah itu kesepakatan bersama, Bu. Kesepakatan yang sudah kita ambil dari sebuah rapat, atau memang itu keputusan yang kita ambil tidak sesuai, itu akan kita bicarakan lagi sama orang tua. Dalam membicarakan tersebut dengan orang tua, pastinya ada tantangan yang Ibu hadapi ya kan dalam pengambilan keputusan tersebut. Kira-kira apa yang tantangan yang paling besar Ibu rasakan? Ya, kadang begini Bu, setelah kita buat surat perjanjian, ini kan tetap dilanggar. Ya. Kita misalkan buat surat perjanjian gini, apabila siswa tidak bisa membaca dalam waktu 1 bulan, kita berikan dia tidak bisa membaca, ini akan kita tinggalkan kelas. Kejadiannya, siswa memang tidak bisa membaca, karena tidak adanya kepedulian dari orang tua, karena dari latar belakang tadi, ekonominya kurang atau broken home, otomatis si anak ini kurang terjaga. Nah, pada saat si siswa 1 bulan tidak ada perkembangan, kami akan memanggil ulang. Kami akan melakukan sanksi selanjutnya. Berarti setelah beberapa tantangan tersebut yang Bu hadapi, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Ya, apabila tentang atau Ibu melakukan langsung atau Ibu membuat jadwal? Kalau ini sudah berhubungan seperti kasus saya ini, berhubungan dengan wali murid, kita akan memanggil dengan terjadwal Ibu. Ya, karena pemanggilan ke sekolah itu akan disuratkan, dibuat surat. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor lainnya yang selama ini mempermudah kinerja Ibu dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut Ibu? Ada.
Yang pasti kita tidak bisa bergerak sendiri. Saya selalu dibantu oleh guru. Guru itu juga sebagai mitra saya dalam saya mengambil keputusan. Karena setiap ide atau keputusan yang akan saya ambil, baik buruknya, saya sudah duluan membicarakan dengan guru. Dan juga apabila masalahnya itu tidak bisa saya hadapi, saya selalu berkomunikasi dengan komite. Ya, guru-guru yang lain pun termasuk wali kelas Bu ya. Iya. Kemudian yang terakhir nih Bu ya, untuk kita dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita petik Bu dari pengalaman Anda? Iya. Banyak pembelajaran yang bisa kita ambil di sini, yang terutama aturan yang sudah kita ubah gara-gara kasus seperti ini itu bisa merubah peraturan yang sudah ada. Seperti tadi siswa tidak disiplin, yang seharusnya tidak disiplin, tidak bisa membaca, itu otomatis mungkin tidak akan naik kelas. Cuman karena memang kita merasa kasihan dan mungkin sistem sekarang kalau memang dia bisa ABCD mungkin kita akan naikkan kelas. Jadi kita juga tetap menerapkan aturan yang ada, dan ini ada pembelajaran bagi saya. Jadi berat mungkin mengambil keputusan kalau sudah berkenaan dengan aturan yang ada. Ya, terima kasih Bu, sangat luar biasa ilmu yang saya dapatkan dari penyelesaian kasus-kasus di sekolah Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Baik, bisa baik. Saya izin pulang ya.